Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumini ditemukan tewas sedang memeluk sang nenek Salamah pada peristiwa erupsi Gunung Semeru, Jawa Timur. Bagaimana kisahnya? Sebagaimana biasa, dukung channel kami dengan subscribe, like, komen positif, dan juga share. Baiklah, kita lanjutkan. Pada hari Sabtu 4 Desember 2021, Gunung Semeru, Jawa Timur mengalami erupsi. Erupsi dari Gunung Semeru menelan beberapa korban, diantaranya adalah seorang nenek dan cucu yang ditemukan tewas berpelukan di bawah reruntuhan rumah. Subhanallah. Rumini yang berusia 28 tahun ditemukan tewas tertimbun abu vulkanik erupsi Gunung Semeru. Jenazahnya ditemukan sedang berpelukan dengan neneknya yang bernama Salamah yang berusia 70 tahun yang juga sudah menjadi mayat. Kisah keduanya menjadi trending di media sosial karena Rumini yang memilih untuk berbakti dan meregang nyawa bersama neneknya dibandingkan lari menyelamatkan diri. Rumini merupakan alumni dari salah satu pondok pesantren di daerah Lumajang. Rumini mungkin sudah tahu betul bagaimana mengagungkan dan berbakti kepada orang yang lebih tua. Kisah sebelum gunung erupsi, suami Rumini, Imam, yang berumur 30 tahun mengatakan istri yang memberinya satu anak yang bernama Zaki itu memang bersikap tidak biasa sehari sebelum kejadian. Imam mengatakan malam sebelum kejadian, Imam mengaku capek sepulang kerja dari penambangan pasir. Saat hendak istirahat, Rumini mendekatinya dan memeluknya erat. Biasanya kalau tidur, anak ada di tengah. Entah mengapa Rumini ingin di sisi saya, minta diusap-usap kepalanya, ujar Imam. Malam itu, Rumini terus menyandar di dada Imam. Lalu Imam bertanya, "Kok tumben Dik, tidak biasanya engkau tidur sama Zaki? Tidak kasihan sama Zaki?" tanya Imam. Esoknya, saat Imam mau berangkat kerja pasir itu, Rumini masih memeluknya lagi, masih menciumi Imam. Biasanya tidak pernah begitu. Biasanya istri saya sibuk ngurusi Zaki ini, tapi pagi sebelum kejadian itu istri saya kok terus-terus memeluk-meluk saja pas saya mau berangkat kerja, kata Imam. Rumini, kata Imam, juga melambaikan tangan padanya ketika dia berangkat kerja. Tidak biasanya dia begitu, kata Imam. Apa yang dilakukan Rumini itu membuat perasaan Imam tidak tenang saat bekerja. Dan ternyata saat hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 Gunung Semeru erupsi. Imam mencoba untuk berlari pulang, namun semua orang sudah berlarian menyelamatkan diri mereka masing-masing. Saat itu Imam mengaku bertemu anaknya Zaki bersama pamannya, tapi dia mulai curiga karena istrinya tidak bersama anaknya. Imam sudah nekat ingin pulang ke rumahnya, tapi semua orang menghalanginya. Ada yang bilang istri saya sudah keluar rumah pakai jilbab hitam, ujar Imam. Imam sudah hilang akal, dia tetap ingin melihat rumahnya. Kalau harus mati, ya mati bareng, ungkapnya. Kondisi yang gelap gulita membuat Imam pasrah. Tidak memungkinkan bagi dia untuk pulang ke rumahnya mencari sang belahan jiwa. Saya betul-betul tidak menyangka pelukannya itu adalah pelukan terakhir dan lambaian tangannya ternyata perpisahan untuk kami selamanya, kata Imam. Rumini dan Salamah ditemukan oleh relawan yang ikut dalam proses evakuasi. Relawan menemukan mereka di rumahnya yang sudah hancur di Dusun Curah Kobokan, Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Relawan tersebut menemukan Rumini bersama neneknya sedang berpelukan. Rupanya Rumini tidak tega meninggalkan seorang nenek sendirian dan ingin menyelamatkan neneknya. Luar biasa, seorang cucu yang berbakti kepada orang tua. Mudah-mudahan Rumini dan neneknya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup tenang di dalam kubur karena amal baiknya, dibebaskan dari siksa api neraka dan ditempatkan mulia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Kisah Hikmah Channel, apakah yang dapat diambil pelajaran dari kisah ini?
bahwasannya usia memang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah cara kita mengakhirkan hidup kita, itulah Allah Subhanahu wa taala yang akan menilainya. Ketika akhir hidup kita sedang beramal soleh, apalagi ini seorang Rumini yang rela mengorbankan nyawanya untuk neneknya, maka insya Allah kita akan tercatat sebagai husnul khotimah, yaitu akhir hayat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Saksikan terus video-video menarik lainnya. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen positif dan juga share. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.